Hai, para mahasiswa dan mahasiswi semester akhir seluruh Indonesia yang saat ini sedang dalam tahap pencarian topik permasalahan skripsi. Kali ini Social Frame ingin membantu kamu dengan merekomendasikan 5 judul skripsi terbaru bagi pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Berdasarkan hasil pencarian di mesin Google, baik jurnal maupun penelitian ilmiah, 5 judul ini relatif baru dan disusun oleh saya sendiri untuk membantu semua mahasiswa, dan judul ini disusun semudah mungkin agar bisa diteliti dan dipahami oleh para mahasiswa dan mahasiswi seluruh Indonesia. Mari kita lihat satu persatu 5 judul skripsi ini, nanti kita jelaskan juga rumusan masalah penelitiannya tiap-tiap judul. Judul yang pertama, relasi atau hubungan. Silahkan dipilih salah satu dari dua kata ini karena maknanya serupa. Guru dan orang tua murid dalam mengontrol kenakalan siswa pada sekolah X. Sekolah mana? Silahkan ditentukan sekolah yang mudah dijangkau. Saran saya, sekolahnya di tingkat SMP atau di tingkat SMA dan sederajat. Kenapa? Karena kenakalan remaja itu mulai terlihat ketika memasuki usia-usia remaja. Baik, apabila kamu ditanyakan tentang variabel dari judul ini, maka bisa dijawab bahwa variabel di judul ini ada 2. Yang pertama, relasi atau hubungan. Bisa dipilih satu saja, guru dan orang tua murid, itu sebagai variabel yang pertama. Variabel yang kedua, mengontrol atau kontrol kenakalan siswa, atau dalam mengontrol kenakalan siswa di sekolah mana yang dipilih oleh adik-adik sekalian. Masalah dari judul ini adalah kontrol terhadap kenakalan siswa. Sebenarnya, kontrol terhadap kenakalan siswa atau kontrol kenakalan terhadap remaja itu topik yang lama tetapi tidak pernah habis. Yang baru dari sini adalah hubungan guru dan orang tua murid dalam bekerja sama melakukan kontrol, dalam arti mendidik secara bersama-sama guru dan orang tua. Dari dulu, hubungan guru dan orang tua murid dalam menangani kenakalan siswa biasanya hanya dipanggil ke sekolah, kemudian dikasih peringatan kepada orang tua. Ini bukan strategi yang baik. Strategi yang baik adalah kerjasama. Kalau guru menangani siswa yang nakal di sekolah menggunakan A, maka seharusnya ibu di rumah juga sama-sama mendidik, mengarahkan, mendukung guru yang di sekolah itu untuk menggunakan strategi A. Karena kalau di sekolah itu diajarkan A, di rumah diajarkan B, bertentangan dengan apa yang ada di sekolah, atau dibiarkan saja, maka ini tidak akan berjalan efektif. Oleh karena itu, kalau orang tua dan guru bisa bekerja sama, menerapkan sebuah aturan-aturan tertentu yang harus dijalankan oleh siswa, dan semuanya menjalankan dengan baik, maka hasilnya akan baik. Ini jadi penting untuk diteliti. Bagaimana sih komunikasi antara guru dengan orang tua? Guru dan orang tua murid harus bersama-sama menjalin komunikasi yang terbaik dalam hal mengontrol kenakalan siswa, sehingga sedikit tempat bagi siswa untuk melakukan penyimpangan, untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar aturan, di luar norma, di luar agama, dan seterusnya. Jadi fokus dari judul ini adalah relasi atau hubungan guru dan orang tua murid dalam mengontrol kenakalan siswa. Pada judul ini akan lebih bagus, akan lebih tepat menggunakan metode penelitian kualitatif. Oleh karena itu, 2 variabel dalam penelitian ini hanya untuk digambarkan berdasarkan fakta-fakta di lapangan melalui hasil wawancara dengan guru, terutama guru IPS di sini, guru BK, ya, dan guru yang lain yang menghadapi kenakalan remaja dan menjalin komunikasi dengan orang tua. Kedua yang nanti akan diwawancarai itu perwakilan dari orang tua murid, selain juga kepala sekolah. Kemudian juga mengobservasi, melihat di sekolah bagaimana aktivitas siswa. Dan berikutnya adalah dokumentasi. Semua data-data yang berkaitan dengan topik dari judul ini, baik dari jurnal, skripsi, tesis, disertasi, atau laporan karya ilmiah, buku, dan seterusnya. Semua dapat dijadikan sebagai data. Baik, kita susun rumusan masalahnya dari judul ini. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana bentuk-bentuk kenakalan siswa dalam aktivitas sosial pembelajaran di lingkungan sekolah apa? Disebutkan sekolah lokasi yang dipilih oleh kamu di sini. Kemudian yang kedua, bagaimana guru
membangun relasi atau membangun hubungan, pilih salah satunya dengan orang tua murid untuk mengontrol. Saya taruh dalam tanda kurung di sini, mencegah dan mendidik, karena konteksnya kenakalan itu masih konteks anak-anak yang perlu pendidikan. Kenakalan siswa di sekolah mana, SMP mana, SMA mana. Judul yang kedua, upaya guru IPS dalam mengembangkan pendidikan karakter melalui keterampilan sosial siswa di sekolah X. Silahkan sekolahnya ditentukan yang mudah dijangkau oleh kamu semuanya. Masalah dari judul ini terkait dengan pengembangan pendidikan karakter. Sebenarnya sudah sejak beberapa tahun terakhir pengembangan pendidikan karakter sudah banyak dilakukan, baik itu secara langsung di tingkatan sekolah atau melalui hasil penelitian jurnal, karya ilmiah, dan lain-lain. Tetapi menjadi sangat penting di sini ketika kita mengaitkannya dengan keterampilan sosial siswa, sehingga judul ini menjadi baru karena mengaitkannya dengan keterampilan sosial siswa. Apakah gunanya mengembangkan pendidikan karakter kalau itu tidak berkaitan outputnya dengan keterampilan sosial siswa? Keterampilan sosial siswa itu setidaknya ada 10. Keterampilan yang pertama adalah kemampuan siswa itu untuk mendengarkan orang lain. Yang kedua, mengikuti petunjuk yang diberikan oleh guru. Ketiga, menaati peraturan, taat terhadap apa yang diatur oleh guru, oleh sekolah, di lingkungan sekolah itu sendiri. Yang keempat, mengacuhkan gangguan. Misalnya ketika ada guru menjelaskan, ada murid lain yang berbicara, kita tidak terpengaruh. Kelima, meminta bantuan. Ketika ada sesuatu yang tidak bisa dijangkau atau tidak bisa dilakukan, dia bisa meminta bantuan kepada orang lain, baik kepada guru atau kepada temannya. Keenam, berbicara secara bergantian, tidak cekcok. Kemudian, berkumpul bersama orang lain, teman sebaya, saudara, dan seterusnya. Tidak menyendiri. Kemudian, bersikap tenang ketika berada di tengah banyak orang, tidak gaduh. 9, bertanggung jawab atas segala tindakan. Kemudian yang terakhir, melakukan hal baik untuk orang lain. Ini pentingnya pengembangan pendidikan karakter. Yang ingin digambarkan melalui judul ini, setidak-tidaknya dari 10 ini apakah ada kaitannya dengan pengembangan pendidikan karakter? Oke, berkaitan dengan metode. Metode penelitian dari judul ini adalah kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara kepada guru IPS. Atau guru IPS-nya bisa dihapus di sini, misalkan upaya guru dalam mengembangkan pendidikan karakter melalui keterampilan sosial siswa, sehingga bukan hanya guru IPS, bisa guru PPKN, bisa guru sosiologi, sehingga semakin memperbanyak informan. Kita susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana guru mengembangkan pendidikan karakter melalui keterampilan sosial siswa dalam pembelajaran di sekolah. Sekolahnya mana? Sebutkan saja di sini. Kemudian, keterampilan sosial apa yang menjadi prioritas guru dalam mengajarkan pendidikan karakter kepada siswa dalam proses pembelajaran? Judul yang ketiga, pengaruh stratifikasi sosial orang tua terhadap prestasi akademik siswa di tingkat sekolah SD, SMP, SMA. Sesuaikan saja, pilih saja yang mana. Variabel dari judul ini ada 2. Variabel yang pertama adalah stratifikasi sosial orang tua sebagai variabel X di sini, karena judul ini penelitian kuantitatif. Variabel Y-nya mana? Variabel Y-nya adalah prestasi akademik siswa tingkat sekolah mana yang dipilih oleh kamu semuanya. Jadi, di sini mencari pengaruh dari stratifikasi sosial orang tua itu terhadap prestasi akademik siswa. Sehingga nanti hipotesisnya dibangun dari sini. Hipotesisnya seperti apa? Kita susun. Seperti ada pengaruh stratifikasi sosial orang tua terhadap prestasi akademik siswa di tingkat sekolah apa? Dituliskan. Masalah dari judul ini adalah ketika stratifikasi sosial orang tua itu berbeda-beda, ada yang kaya, misalkan kebanyakan yang kaya dalam satu sekolah atau kebanyakan yang dari keluarga sederhana dalam satu sekolah, maka sudah tentu itu sedikit banyak mempengaruhi prestasi akademik siswa. Kenapa? Karena kalau
kalau stratifikasi sosial orang tua itu secara ekonomi ada di atas, maka tentu fasilitasnya, segala macam peralatan belajar, media belajar pasti tidak kesulitan bagi siswa yang dari golongan menengah atas. Biasanya juga orang tua yang stratifikasi sosial di atas, dia juga dari lingkungan keluarga yang terdidik. Sehingga cara mendidik anak juga diarahkan bagaimana dia bisa memiliki prestasi akademik. Ini akan berbeda dengan stratifikasi sosial orang tua yang ada di golongan bawah, yang susah, yang mereka itu juga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan belajar siswa. Media belajar nggak ada di rumah, kesadaran orang tua juga kurang, sehingga tidak ada kontrol juga di rumah bagi anak untuk belajar. Kalau tidak punya motivasi dirinya sendiri, maka prestasi akademiknya kemungkinan akan lebih rendah dibanding dari stratifikasi sosial yang ada di atas. Oke, kita susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana latar belakang sosial ekonomi orang tua siswa pada sekolah SD, SMP, SMA? Silakan sebutkan nama sekolahnya di mana. Yang kedua, apakah perbedaan stratifikasi sosial orang tua siswa pada sekolah SD, SMP mana? Sebutkan berpengaruh terhadap prestasi akademik siswa. Pada pertanyaan yang pertama itu datanya bisa didapatkan di sekolah, karena di sekolah pasti tahu siswa B atau siswa A, siswa C ini golongan dari menengah ke atas misalkan. Siswa D, E dan seterusnya menengah ke bawah pasti ada catatannya di sekolah. Sehingga dari situ adik-adik bisa mendapatkan datanya. Kemudian membuat kuesioner yang terkait dengan rumusan masalah yang kedua. Karena pada rumusan masalah yang kedua itulah hipotesis kita akan diuji di sekolah di mana tempat kita melakukan penelitian itu. Judul yang keempat, implementasi pendidikan anti korupsi pada lembaga pendidikan. Studi kasus misalkan di SMA mana, disebutkan saja. Variabel pada judul yang keempat ini bisa dikatakan sebagai variabel tunggal, karena kita hanya ingin tahu bagaimana implementasi pendidikan anti korupsi di lembaga pendidikan. Dalam hal ini di lokasi penelitian yang dipilih oleh adik-adik sekalian. Jadi ini termasuk ke dalam variabel tunggal. Dan masalah dari judul ini tentang pendidikan anti korupsi itu digalakkan terutama untuk melakukan pencegahan korupsi sejak dini kepada para siswa, kepada para pembelajar, baik di berbagai tingkatan dari tingkatan SD, SMP, SMA hingga ke perguruan tinggi. Sehingga kita penting untuk meneliti bagaimana penerapannya atau implementasinya di tingkat SMA. Misalnya di sini ya, apakah itu berbentuk ekstrakurikuler atau melalui proses belajar mengajar di dalam kelas. Kita memastikan bahwa di sekolah itu ada implementasi pendidikan anti korupsi. Kalau menurut peraturan diimplementasikannya di dalam ekstrakurikuler, terutama dalam pendidikan pramuka, disiplin, jujur dan seterusnya. Adik-adik bisa pilih misalnya fokus di ekstrakurikuler, pendidikan pramuka juga bisa. Kemudian ini masuk ke penelitian kualitatif. Karena hanya ingin menggambarkan implementasinya di lapangan. Melalui apa? Wawancara, pengamatan atau observasi, dan juga studi-studi literatur atau dokumentasi yang berkaitan dengan tema ini. Oke, kita susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pemahaman guru tentang pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolah SMA X. Kemudian yang kedua, bagaimana implementasi pendidikan anti korupsi terhadap siswa di lingkungan sekolah SMA X. Judul yang terakhir, yang kelima, upaya sekolah dalam mencegah tindakan bullying antar siswa di lingkungan sekolah SMP atau di SMA. Variabel dari judul ini sama dengan judul yang keempat. Ini variabel tunggal. Dalam aturan-aturan yang terbaru, tindakan bullying atau perundungan itu di berbagai jenjang pendidikan diperangi ya bersama-sama semua stakeholder pendidikan. Jadi ini berkaitan langsung juga dengan asesmen nasional nanti. Asesmen nasional itu bagaimana lingkungan sekolah menciptakan budaya yang inklusif. Pelajari bagaimana menciptakan budaya inklusif, tidak ada bullying di lingkungan sekolah. Judul yang terakhir ini masuk ke dalam penelitian kualitatif deskriptif. Jadi di dalam 5 judul ini hanya satu penelitian
kuantitatif. Oke, kita susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pemaknaan guru dan siswa tentang tindakan bullying antar siswa di sekolah, SMP, SMA apa. Yang kedua, bagaimana upaya sekolah dalam mencegah tindakan bullying antar siswa di lingkungan sekolah SMP, SMA, X, sebutkan saja. Baik, itulah 5 judul skripsi yang paling mudah dan terbaru di channel ini. Semoga bisa membantu teman-teman di jurusan atau di prodi pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Tetap semangat, salam dari saya.